Perlu saya sampaikan bahwa selama acara berlangsung, peserta dilarang meninggalkan room Zoom. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama acara. Susunan acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kak Kurnia Indah selaku founder Komunitas Muda Inspiratif. Sayangnya pada hari ini Kak Indah berhalangan untuk hadir, tetapi Kak Indah telah menyiapkan video sambutan untuk teman-teman sekalian. Silakan operator. Apakah videonya tidak ada suaranya ya? Belum muncul ya suaranya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar dengan judul Mendalami Wabi-Sabi, Menemukan Kesempurnaan dan Ketidaksempurnaan. Saya Kurnia selaku founder Komunitas Muda Inspiratif mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Nana selaku narasumber, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada sore hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara sore hari ini yaitu Ines Kosmetik, serta para media partner yang turut mensukseskan acara pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami @komunitas muda inspiratif dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sambutan dari Kak Kurnia Indah Permatasari. Sambutan yang berikutnya yaitu dari pihak sponsor acara sore hari ini yakni Ines Kosmetik. Kepada pihak Ines Kosmetik, saya persilahkan.
Ya, kepada Kak Pipit, apakah sudah siap memberi sambutan pada kami? Ya, Mbak. Ya, Halo. ya Kak. Ya, Halo, Mbak. ya, silakan Kak. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia dan pemateri webinar mendalami wabi dan sabi, menemukan kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan, yang telah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Muspita Sari, perwakilan dari Ines Kosmetik Medan ya. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan lokal yang berdiri sejak tahun 1998 dan sudah eksis selama 23 tahun. Ines Kosmetik meliputi ada skincare, dekoratif, dan juga body care. Ines juga sudah mempunyai Balai POM dan juga bersertifikat MUI dan berlabel halal. Memiliki wajah yang sehat adalah dambaan kita semua, khususnya bagi perempuan Indonesia untuk memiliki kulit yang sehat dan bebas dari segala permasalahan kulit. Ini juga ada solusinya, yaitu Pure Gentle Makeup Remover dari Cleansing Water Non-Bilas yang dapat mengangkat sisa makeup dalam satu langkah sekaligus. Untuk lebih jelasnya, kita ada di Anchorman, Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa mendownload Play Store My Ines. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya buat Ines Kosmetik. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diva, moderator. Iya, sama-sama Kak. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung pada acara inti. Namun sebelumnya, saya ingin memaparkan CV dari narasumber kita sore ini. Baik, ini dia CV dari narasumber kita. Nama lengkapnya yaitu Nabila Amalina. Kak Nabila Amalina ini lebih akrab dipanggil dengan Kak Nana. Pengalaman dari Kak Nana ini banyak sekali di bagian samping kiri ada kendala. Ya, di samping kiri ada alamat dari Kak Nana, yaitu di Perumahan Bumi Talapa, Blok
F nomor 12 Jalan Saksofon, Tulung Wulung, Malang. Dan ada juga WhatsApp dari Kak Nana, ada email, Instagram, dan Facebook. Melihat dari sisi Kak Nana ini, pengalamannya sangat banyak hingga berlembar-lembar. Pengalaman dari Kak Nana yaitu 1% ambasador, ketua divisi mata pena, aktif dalam kegiatan volunteer, aktif berbagai organisasi di kampus, menjadi host sekaligus mengelola konten di Instagram pribadi. Konten Instagram Kak Nana ini sangat beragam dan menginspiratif. Ada Nana berdiskusi, Nana ngabuburit, Nana motivation, dan lain-lain. Saat ini pekerjaan dari Kak Nana yaitu sebagai staf acara di Duta 1% sebagai perwakilan 1% Indonesia. Kak Nana juga seorang konten kreator dan motivator. Riwayat pendidikan dari Kak Nana yaitu tahun 2012 sampai 2014 Kak Nana bersekolah di SMPN 6 Yogyakarta dan tahun berikutnya dilanjutkan di SMPN 4 Malang. Pada tahun 2015 sampai 2018 Kak Nana bersekolah di SMAN 8 Malang di jurusan IPS. Lalu pada tahun 2018 Kak Nana melanjutkan studinya di kampus Universitas Brawijaya di jurusan Sastra Inggris. Jadi saat ini Kak Nana sedang menempuh semester 6. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sapa dulu narasumber pada sore ini. Halo Diva. Iya Kak, selamat sore Kak. Selamat sore juga Diva. Wajahku masuk enggak? Ini Ya. soalnya. Oke. Oke, halo juga buat teman-teman semua yang udah hadir. Sambil ngabuburit, kita sambil sharing bareng. Iya. Kak Nana ini kesibukannya banyak ya, saya lihat di Instagram itu produktif sekali. Itu gimana Kak? Bisa bagi waktunya kuliah, organisasi, juga ngurus Instagram. Kalau aku sih ya duluin skala prioritas dulu ya. Soalnya aku kan statusnya sekarang sebagai mahasiswa ya. Otomatis aku harus mendahulukan pendidikan dulu. Misal nih kalau ada tugas yang deadline-nya mepet ya prioritaskan tugas dulu. Terus nanti kalau misalnya mau ngonten atau mau nge-live kan itu bisa diatur gitu. Iya, jadi banyak pengalaman ya Kak. Selain di kampus, banyak sekali pengalamannya. Dan Kak Nana sekarang gimana itu apa? Saya sempat baca di CV-nya tadi Kak Nana udah kerja sebagai staf acara di Duta 1%. Nah, jadi Duta 1% ini adalah komunitas muda yang jadi representatif dari 1% Indonesia. Jadi di sana aku biasanya jadi penanggung jawab TOR yang 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 ngurusin jalannya webinar gitu. Kan 1% ambasador itu ngadakan webinar tiap sebulan sekali. Wah, produktif ya walau pandemi gini, walau puasa tetap memotivasi dan mencari pengalaman baru. Baik, langsung saja ke materinya Kak. Apakah Kakak sudah siap? Udah dong, soalnya aku udah nggak sabar nih buat Ah, sharing-sharing bareng sama teman-teman komunitas muda inspiratif. iya.
Mungkin saya share screen aja ya, Kak. Oke. Itu Kak operator, apakah bisa di slide show, dibesarkan? Sudah bisa. Silakan Kak. Oke. Oke, aku ngucapin terima kasih nih buat Diva yang udah mandu jalannya acara webinar ini. Dan aku juga ngucapin terima kasih ke Kak Kurnia Indah selaku founder dari komunitas muda inspiratif dan juga salah satu sponsor kita yaitu Ines Cosmetics. Nah, buat teman-teman yang nanti Lebaran pengen glow up, jangan lupa deh di order Ines Cosmetics-nya. Karena walaupun Lebaran di rumah aja, tetap aja kita harus tampil kece supaya vibes Lebarannya ini tetap kerasa. Nah, sesuai judulnya nih, aku bakalan bahas tentang mendalami wabi-sabi artinya ini menemukan kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Nah, bagaimana sih cara kita mendalami wabi-sabi? Nah, kita bakalan bahas lebih lanjut di sesi webinar ini. Next. Nah, aku mau kasih tahu nih beberapa rules yang kebablasan. Oke. Aku mau kasih tahu nih beberapa rules yang harus teman-teman patuhin selama webinar ini. Yang pertama, pastikan teman-teman harus ada di kondisi yang senyaman mungkin, karena kalau dalam kondisi yang nggak nyaman, materinya akan susah untuk masuk. Dan jangan lupa untuk fokus, perhatikan materinya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman merasa ada poin-poin penting yang harus dicatat, mending dicatat aja deh, supaya materinya ini lebih masuk ke dalam otak. Dan terakhir nih, kalau teman-teman mungkin bisa untuk on cam, silahkan on cam. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, next operator. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita saling menyayangi satu sama lain, aku di sini mau perkenalan diri dulu. Nah, nama lengkapku Nabila Amalina, tapi to be honest, aku kurang suka dipanggil Nabila. Karena mostly orang-orang yang baru kenal aku itu mesti manggil Nabila dulu nih. Nah, karena aku kurang suka dipanggil Nabila, so teman-teman bisa panggil aku Nana. Aku lahir di Malang tanggal 2 Agustus tahun 2000. Jadi nanti 2 Agustus aku bakalan resmi jadi 21 tahun. Nah, saat ini aku tercatat sebagai mahasiswi di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2018. Jadi sekarang aku udah semester 6. Nah, kesibukanku saat ini apa aja sih selain kuliah? Nah, aku sekarang jadi staf acara di 1% Ambassador. Nah, 1% Ambassador adalah komunitas muda yang menjadi representatif dari startup pemerhati kesehatan mental, yaitu 1% Indonesia. Selain itu, aku juga jadi ketua divisi performansi di UKM Sastra FIBUB, yaitu Mata Pena. Dan aku juga ngurusin konten-konten dan acara diskusi di Instagramku, yaitu Nana Motivation, maaf operator, kebablasan. Oke. Aku juga ngurusin beberapa konten dan juga acara diskusi, yaitu Nana Motivation, Nana Berdiskusi, dan juga Nana Ngabuburit. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih, aku upload konten-konten apa aja, nah teman-teman bisa reach Instagram aku @nabilaml_. Next. Nah, sebelumnya aku mau bahas nih tentang sebuah film yang relate sama judul kita pada sore hari ini, yaitu Imperfect Antara Karir, Cinta, dan Timbangan. Nah, mungkin teman-teman yang Gen Z ini udah tahu nih, filmnya ini menceritakan tentang apa. Nah,
Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak siapa tokoh yang ada di sebelah kiri? Ayo teman-teman bisa jawab di kolom chat atau mungkin bisa on mic. Ayo teman-teman yang mau jawab siapa tokoh yang ada di sebelah kiri? Ya, Jessica Mila. Nah, nama perannya Jessica Mila di film ini apa? Nah, Rara. Nah, teman-teman tahu nggak sih permasalahan apa yang dihadapin sama si Rara? Nah, berat badan. Terus kayaknya ada satu lagi deh. Oke deh, jadi aku jelasin aja di sini. Nah, Rara ini mempunyai insecurities tentang berat badannya yang terlalu besar dan juga kulitnya yang gelap. Beda sama adiknya yang badannya langsing, terus kulitnya mulus dan kulitnya putih. Tapi secara kognitif Rara ini cukup cerdas. Nah, ketika Rara mendapatkan tawaran untuk naik jabatan, sayangnya penampilan Rara ini nggak mendukung nih. Jadi Rara minta ke bosnya untuk merubah penampilan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan akhirnya Rara berhasil. Tapi sayangnya setelah Rara berhasil, Rara mulai kehilangan orang-orang yang menyayanginya dengan tulus seperti pacarnya terus sama orang-orang sama murid-murid yang dia ajarkan di sekolah darurat. Nah, akhirnya Kara ini sadar bahwa penampilan bukanlah segalanya. Dan di akhir film Kara menutup sebuah film dan menutup filmnya dengan sebuah quotes, ternyata cantik itu belum tentu bahagia ya. Nah, itu. Terus selanjutnya ada di tokoh yang ada di sebelah kanan ini. Nah, mereka ini adalah anak-anak kos ibunya Dika. Jadi ibunya Dika ini punya usaha kos-kosan dan mereka jadi penghuni kosnya. Nah, mereka ini ternyata mempunyai insecurities yang sama dengan Kara. Seperti contoh yang rambutnya keriting ini namanya Maria. Karena rambutnya yang keriting dia nggak pede dan terus catot setiap hari. Terus yang pakai kerudung namanya Endah. Endah mempunyai insecurities dengan giginya yang keriting. Terus sama si Neti di sebelahnya Maria. Dia mempunyai insecurities buah dadanya terlalu besar. Terus sama yang paling sebelah kiri aku lupa namanya siapa. Pokoknya dia ini mempunyai insecurities, punya tompel di dahinya. Akhirnya dia menutupin tompelnya itu pakai poni. Dan ternyata di akhir film mereka akhirnya menyadari bahwa dengan ketidaksempurnaan fisik yang mereka miliki, mereka ternyata juga cantik loh. Udah dibuktikan dengan mereka direkrut untuk jadi brand ambassador perusahaan kosmetik yang dihandle sama si Rara. Nah, sampai sini aku mau nanya ke teman-teman, pelajaran apa sih yang bisa diperoleh teman-teman dari film Imperfect ini? Nah, teman-teman bisa nih jawab di kolom chat. Atau bisa juga nih on cam atau on mic. Oke, kalau teman-teman belum mau jawab, aku selanjutnya bakalan bahas tentang
seni menambal barang pecah dari Jepang, yaitu kintsugi. Nah, ada kisah inspiratif loh dari sejarah kintsugi ini. Nah, kintsugi lahir pada abad ke-5 Masehi dan dipopulerkan oleh seorang shogun bernama Ashikaga Yoshimasa. Nah, Yoshimasa memiliki sebuah cangkir teh kesayangan. Namun sayangnya pada suatu hari Yoshimasa secara tanpa sengaja menjatuhkan cangkir tehnya. Nah, karena dia bingung nih, wah cangkir tehku rusak, wah cangkir tehku udah nggak bisa digunakan. Akhirnya dia menghubungi beberapa pengrajin untuk memperbaiki cangkir teh kesayangannya. Namun sayangnya nggak ada nih satupun pengrajin yang berhasil untuk memperbaiki cangkir tehnya. Di saat Yoshimasa mulai hopeless dan mulai putus asa, akhirnya datanglah seorang seniman yang nggak mau menyerah dengan mempunyai ide brilian untuk merekatkan pecahan-pecahan cangkirnya dengan cairan emas. Nah, cangkir teh Yoshimasa yang sebelumnya rusak, pecah, dan nggak bisa digunakan, akhirnya bisa digunakan kembali dan bentuknya lebih cantik dari sebelumnya karena ada cairan emas di antara pecahannya. Nah, sampai sini aku mau nanya lagi nih ke teman-teman. Teman-teman dapat pelajaran apa aja dari sejarah kintsugi ini? Bisa nih jawab di kolom chat. Maaf operator. Oke. Halo, tadi siapa yang ngomong? Nah, for your information nih, kintsugi ini harga jualnya tinggi banget loh di Jepang. Dan ini nih penampakan kintsugi. Nah, kalau secara sekilas nih terlihat seperti cangkir pada umumnya, tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, ternyata ada cairan emas di antara retakan-retakan itu tadi yang bikin kintsugi jadi lebih indah. Nah, ini ada yang jawab nih dari Binti Istiqomah. Mendaur atau memperbaiki barang yang bisa dibilang nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalau aku menambahkan nih, dari kintsugi ini kita belajar untuk mendaur, seperti yang dibilang Binti Istiqomah, kita belajar untuk mendaur atau memperbaiki barang yang bisa dibilang nggak bisa dipakai lagi. Tapi dari kita mendaur itu, kita menambah value dari barang itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya aku langsung nyosor nih ke tema pada sore hari ini, yaitu tentang wabi-sabi. Wabi-sabi berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah wabi, yaitu kesengsaraan atau keheningan yang jauh dari manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wabi bermakna kemurungan jiwa yang indah. Lalu yang kedua ada sabi, yang berarti suatu hal yang tenang dan dapat meningkatkan positivitas. Nah, secara harfiah nih, wabi-sabi berarti pandangan tradisional Jepang untuk melihat keindahan dalam sesuatu yang tidak kekal atau tidak sempurna. Nah, kalau aku mengibaratkan wabi-sabi ini seperti dua kutub listrik. Jadi wabi ini adalah kutub negatifnya, sabi adalah kutub positifnya. Dan kalau kutub listrik ini hanya bisa dihasilkan jika kutub positif dan negatif itu saling bertemu. Jadi begitu juga dengan wabi-sabi. Kita nggak bisa memahami sabi jika kita tidak bisa memahami wabi. Kita nggak bisa memahami wabi jika kita tidak memahami sabi. Jadi antara wabi sama sabi ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Next. Nah, selanjutnya aku bakalan jelaskan tentang asal-muasal wabi-sabi. Wabi-sabi bermula dari ajaran agama dan juga kebudayaan Jepang. Nah, ajaran agamanya ini adalah ajaran Zen Buddhisme. Dan budaya Jepangnya yang diadopsi adalah budaya pesta minum teh di Jepang, yaitu chado. Pada awalnya chado ini menggunakan cangkir teh mewah, dan yang hadir di acara chado adalah kalangan bangsawan atau kalangan kelas atas lah. Tapi karena Zen Buddhisme ini mengajarkan tentang kesederhanaan, maka cangkir teh yang digunakan diganti dengan yang lebih sederhana. Dan rakyat jelata dan kelas bawah akhirnya juga bisa hadir di chado. Next.
Selanjutnya aku bakalan jelasin tentang wabi-sabi menurut para ahli. Nah, yang pertama dari Richard Powell melalui bukunya yang berjudul Wabi-Sabi Simple. Wabi-sabi ini mengajarkan tentang 3 realitas sederhana. Yang pertama, ada hal yang tidak bisa bertahan. Nah, secara tanpa kita sadari di dunia ini banyak loh hal-hal yang nggak bisa bertahan. Seperti gampangannya dalam pernikahan. Walaupun pernikahan ini kita sudah terikat oleh janji suci, janji dengan hukum negara dan juga hukum agama. Ternyata pada kenyataannya banyak juga pasangan yang bercerai. Lalu selanjutnya ada hal yang tidak selesai. Maaf, audionya bocor, bisa di-mute. Oke. Maaf yang masih berisik, bisa di-mute dulu ya, supaya acaranya kondusif. Oke. Kedua, ada hal yang tidak selesai. Nah, dunia ini terkadang ya aneh ya. Semakin kita ingin mencari tahu sesuatu, maka semakin kita malah kebingungan nih. Nah, daripada kita semakin capek untuk mencari sesuatu dan kita malah tambah bingung, sudah seharusnya nih kita untuk menerima bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan, ada beberapa hal yang nggak kita ketahui, jadi ya terima aja lah. Lalu yang ketiga, ini sudah terdengar klise nih, bahwa tidak ada yang sempurna. Nah, hidup aja juga nggak sempurna, apalagi kita manusia. Sesempurna apapun kita, tetap saja di atas langit masih ada langit, masih ada yang lebih dari kita. Jadi, sebagai manusia, kita seharusnya untuk tetap rendah hati nih, dan nggak boleh sombong. Next. Nah, selanjutnya dari Beth Campton melalui bukunya yang berjudul Wabi-Sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life. Dia menjelaskan tentang rahasia dari wabi-sabi. Nah, quotes-nya ini dari bahasa Inggris, tapi nanti bakalan aku translate. In slowly peeling back the layers of mystery, this is what I have come to understand. The true beauty of wabi-sabi lies not in things, but in the very nature of life itself. Wabi-sabi is an intuitive response to beauty that reflects the true nature of life. Wabi-sabi is an acceptance and appreciation of the impermanent, imperfect, and incomplete nature of everything. Wabi-sabi is a resignation of the gifts of simple, slow, and natural living. Jadi kalau diartikan nih, wabi-sabi hanya bisa dirasakan ketika hati kita ini sedang dalam kondisi yang sekondusif mungkin. Jadi wabi-sabi ini cuma bisa dirasakan melalui hati aja, nggak bisa dirasakan dengan logika. Lalu makna besar dari wabi-sabi adalah penerimaan dan apresiasi akan kehidupan yang tidak permanen, tidak sempurna, dan tidak lengkap. Nah, menurut wabi-sabi, keindahan hanya bisa ditemukan dalam sesuatu yang sederhana. Dan di dalam wabi-sabi ini kita diajarkan untuk lebih banyak berkontemplasi dengan alam. Karena kita manusia ini berasal dari alam dan akan kembali ke alam. Jadi sudah seharusnya kita lebih banyak untuk membaur dengan alam. Next. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang implementasi dari wabi-sabi. Dalam desain interior, wabi-sabi diterapkan dengan menambahkan unsur alam yang dibuat seminimalis mungkin. Nah, kalau kita nih buat Gen Z, mungkin kita beropini bahwa kalau desainnya itu semakin ramai, semakin banyak pernak ini itu akan semakin bagus. Tapi enggak nih untuk wabi-sabi yang diterapkan di Jepang. Justru sisi elegannya itu diterapkan dengan menambahkan unsur yang minimalis. Dan orang Jepang di pedesaan usianya di atas 100 tahun karena sering membaur dengan alam. Nah, tapi di Jepang kan angka bunuh diri ini tinggi banget. Nah, iya emang di Jepang ini angka bunuh dirinya tinggi banget. Tapi itu hanya untuk di masyarakat perkotaan. Beda nih sama orang Jepang yang tinggal di pedesaan, karena mereka ini lebih banyak bekerja dan berinteraksi dengan alam, makanya di usia 100 tahun kebanyakan dari mereka ini masih sehat-sehat dan masih fit. Nah, biasanya kalau kita nih, jangankan 100 tahun, kita umur 60 tahun ke atas aja
udah banyak nih yang sakit-sakitan. Tapi di Jepang karena mereka menjaga kesehatan dengan lebih banyak membaur dengan alam. Dan tanpa kita sadari, di beberapa ritual keagamaan juga terdapat unsur wabi-sabi. Seperti contoh ketika kita puasa ini. Kita puasa kan kita nggak makan dan nggak minum. Nah, dari kita nggak makan dan minum itu, kita melepaskan diri dari unsur duniawi, yaitu makan dan minum tadi. Dan ketika kita sholat kan ada gerakan sujud tuh. Nah, ternyata di gerakan sujud itu ada makna filosofisnya. Dengan kita sujud, kita menyadari bahwa kita ini berasal dari tanah dan kita memposisikan diri serendah-rendahnya di mata Tuhan. Dan di agama lain, contohnya di agama Hindu, kan setiap tahun dirayakan Hari Raya Nyepi, di mana ada beberapa pantangan seperti amati geni, tidak menyalakan api. Terus amati karya, tidak bekerja dan tidak bersenang-senang. Nah, dari situ unsur wabi-sabinya adalah kita melepaskan diri dari unsur duniawi dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenung. Nah, makanya kalau pas Hari Raya Nyepi di Bali ini suasananya jadi sepi banget. Dan di Jepang, nah informasi tambahan di Jepang juga banyak ditemukan pemandian air panas yaitu onsen, di mana kalau kita mau mandi di onsen nih, kita nggak boleh pakai baju sama sekali. Lah, kenapa kita nggak boleh pakai baju? Nah, itu tujuannya supaya kita ini lebih menyatu dengan alam, dengan kita tidak berbusana ketika kita mandi di onsen. Next. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin lessons yang kita dapatkan dari konsep wabi-sabi. Yang pertama, selalu ikhlas dan lapang dada. Nah, sesuai 3 realitas sederhana dari wabi-sabi, bahwa ada hal yang tidak permanen, tidak kekal, dan tidak sempurna. Nah, kita sebagai manusia ya sudah seharusnya untuk ikhlas dan lapang dada untuk menerima realitas tadi. Dan selanjutnya, tidak baik jika terlalu keras pada diri sendiri. Nah, kita sebagai manusia ya boleh aja sih berusaha, bahkan harus nih berusaha. Tapi nggak baik juga untuk kalau kita terlalu keras dalam berusaha. Ya it's okay untuk berusaha, tapi jangan sampai karena kita terlalu keras untuk berusaha, akhirnya kita kehilangan be yourself-nya kita. Ketika kita berusaha, jangan lupa deh untuk tetap be yourself. Nah, aku mengumpamakan kalau kita kebanyakan kerja ini seperti kita makan terlalu banyak. Kalau kita makan terlalu banyak, kita kan jadi gemuk. Nah, begitu juga dengan kita terlalu banyak kerja. Kalau kita kebanyakan kerja, akhirnya berdampak besar nih untuk kesehatan mental kita. Dan selanjutnya sering berkontemplasi dengan alam. Nah, seperti contoh orang Jepang yang tinggal di pedesaan tadi. Cara mereka menjaga kesehatan ya dengan berkontemplasi dengan alam. Karena kita ini ya berasal dari alam dan akan kembali ke alam juga. Jadi dan aku juga ingat di salah satu ayat Al-Qur'an berbunyi seperti ini. Sesungguhnya di penciptaan alam itu terdapat kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Nah, dengan kita berkontemplasi dengan alam, kita jadi lebih bersyukur nih akan ciptaan Tuhan. Selanjutnya, perbanyak self-talk untuk memaknai apa tujuan hidup kita. Nah, yang tahu tujuan hidup kita ya cuma kita sendiri. Jadi ya kita harus bertanya nih ke diri kita sendiri. Kita sebenarnya buat apa sih gue hidup di dunia ini? Sebenarnya mau dibawa kemana sih arah hidup gue? Nah, tanyakan nih ke diri kita sendiri. Dan yang terakhir, makna besar dari wabi-sabi adalah pahami bahwa sesempurna apapun diri kita akan selalu ada sisi tidak sempurnanya. Nah, mungkin kita saat ini sudah mempunyai jabatan yang tinggi, tapi kita lupa menyadari bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi sebagai manusia kita ya nggak boleh sombong. Next. Nah, selanjutnya adalah quotes yang bisa kita petik dari wabi-sabi adalah belajar bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin sekarang teman-teman lagi berusaha keras untuk
untuk menjadi sukses seperti standar sosial pada umumnya, yaitu mempunyai jabatan yang tinggi, terus punya uang yang banyak, terus dihargai banyak orang. Tapi sukses versi aku nih, ketika kita sudah selangkah lebih baik dari sebelumnya, kita sudah sukses. Jadi teman-teman yang mungkin belum memiliki kriteria kesuksesan sesuai standar sosial, jangan sedih dulu deh. Kalau teman-teman hari ini selangkah lebih baik dari sebelumnya, selamat, teman-teman sudah sukses. Next. Nah, selanjutnya aku bakalan ajak nih teman-teman buat afirmasi bareng. Nah, teman-teman bisa nih on cam dan on mic. Aku mau lihat nih semangat teman-teman untuk mencintai diri teman-teman seutuhnya. Ayo teman-teman yang lain silahkan on cam dan on mic. Kita mau afirmasi bareng. Sip, sip. Nah, di sesi ini aku mau ajarin teman-teman untuk memeluk diri sendiri. Nah, ini aku dapatkan dari drakor yang berjudul It's Okay Not to Be Okay. Jadi ini namanya butterfly hug. Jadi caranya gimana? Nah, sekarang teman-teman taruh tangan kanan, ini tangan kanan taruh di pundak sebelah kiri. Terus tangan kiri taruh di pundak sebelah kanan. Dan selanjutnya ikutin kata-kata yang ada di slide ini dengan lantang. Afirmasikan kata-kata ini. Ayo teman-teman on mic dong. Aku pengen dengar semangat teman-teman. Oke, ikutin kata-kata aku ya. Dear myself. Dear myself. Terima kasih sudah menemaniku sepanjang hidupku. Terima kasih sudah menemani hidupku. Kamu kuat sudah berjuang sejauh ini. Kamu kuat sudah berjuang sejauh ini. Aku terima apapun yang ada di diriku. Aku terima apapun yang ada di diriku. Mau itu positif atau negatif. Mau itu positif atau negatif. Semua itu pemberian Tuhan yang harus aku syukuri. Semua itu pemberian Tuhan yang harus aku syukuri. Aku berterima kasih atas semua yang melekat di diriku dan apapun yang menghampiriku. Aku berterima kasih atas semua yang melekat di diriku dan apapun yang menghampiriku. Karena itu yang membuatku kuat sampai hari ini. Karena itu yang membuatku kuat sampai hari ini. Istirahat aja kalau lelah. Istirahat aja kalau lelah. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Thank you and I love you all. Thank you and I love you all. Oke, give applause to you. Wah, aku salut banget nih teman-teman udah selangkah untuk mencintai diri teman-teman seutuhnya. Nah, kalau teman-teman lagi down bisa nih metode afirmasi ini diulangin lagi kapanpun teman-teman down. Dan selain teman-teman memeluk doi, jangan lupa untuk memeluk diri sendiri. Karena diri sendiri itu yang penting. Next. Oke, that's all for today and thank you udah sharing bareng dan terima kasih untuk komunitas muda inspiratif yang udah kasih aku kesempatan berharga ini walaupun mungkin aku belum 100% sempurna tapi aku senang banget bisa sharing-sharing bareng ke teman-teman semua. Oke, aku serahkan sekarang ke Diva. Baik, materinya menarik ya teman-teman. Boleh nih kalau ada pertanyaan, silahkan ada dua cara. Silahkan boleh on mic langsung dan on cam. Cara yang kedua yaitu menuliskan nama dan pertanyaannya di kolom chat. Oke, pertanyaan terbuka nih buat teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang mau curhat nih seputar insecurities atau ada kendala teman-teman dalam menerima ketidaksempurnaan teman-teman, bisa nih teman-teman share di sini.
Sambil nunggu pertanyaan nih Kak, saya ada pertanyaan. Oke, Diva, silahkan. Tadi kan di PPT udah ada contoh buku ya, buku Hmm. tentang wabi-sabi, ada juga film yang tentang wabi-sabi. Nah Hmm. itu ada nggak bentuk bentuk lain dari wabi-sabi itu kayak misal musik kah atau ya semacamnya gitu. Gimana, Diva? Tadi kan wabi-sabi itu dapat dipelajari di bukunya tadi sama di film. Nah, kalau Hmm. kalau di musik nih Kak, apakah ada juga? Karena saya suka musik nih Kak. Oh, ini kebetulan kan di Imperfect ada soundtracknya nih, sangat menginspirasi. Jadi teman-teman yang mungkin punya akun Spotify atau mau download lagu baru, lagu ini bisa nih masuk di playlistnya teman-teman. Jadi lagunya ini dari Bang Firsa Bersari, yaitu Pelukku Untuk Pelikmu. Nah, lirik di refnya ini berbunyi kadangkala nggak apa-apa nih untuk nggak baik-baik saja, karena kita hanyalah manusia yang wajar aja kalau kita nggak sempurna. Kalau kita merasa gundah, coba ingat-ingat deh, sesuatu yang pelik itu bisa diringankan dengan peluk. Nah, jangan lupa nih teman-teman yang punya aplikasi Spotify, masukin lagunya Bang Firsa Besari ini di playlist teman-teman. Ya, itu ya Kak. Lagu musiknya Indonesia. Kalau dari musik barat apa ada? Aku sejauh ini cuma tahu itu sih lagunya Bang Firsa Besari. Kalau musik barat belum, nggak terlalu. Ah, kayaknya ada deh lagunya BTS itu kan ada lagu di satu album itu albumnya judulnya Love Yourself. Nah, yang aku dengar dari teman-teman aku lah lagunya BTS dalam album Love Yourself itu kita diajarkan untuk self love gitu. Bisa juga di lagu yang teman-teman yang K-popers masukin lagu BTS dari album Love Yourself ke playlist teman-teman. Gitu ya Kak. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya? Ada yang mau tanya nih? Atau curhat-curhat nih kata Kak Nana? Nah, atau yang pengen curhat? Ya, bukan sebuah aib kok kalau kita curhat. Karena kita ya sama-sama masih belajar. Oke, ini aku baca ini dari Binti Istiqomah. Permisi Kak, izin cerita, saya kan nggak bisa bilang huruf R gitu ya Kak. Sering banget teman-teman itu kayak ngejain atau semacam niruin cara saya bilang huruf R gitu. Sering banget saya digituin sebenarnya jengkel Kak, tapi mau gimana lagi, namanya juga udah takdir. Jadi tuh kalau kakak di posisi saya, apa yang bakal kakak lakuin? Nah, ini relate banget nih sama aku. Jadi to be honest, aku ini juga celat loh. Aku nggak bisa ngomong R. Dan dulu pas masih sekolah, aku tuh sering dinotis karena kecelatanku. Tapi ya, aku sebagai manusia, ya nggak bisa mengubah kecelatan ini. Namanya juga udah takdir. Dan kalau aku sih ya bersikap bodoh amat aja lah. Karena nggak semua hal itu harus dipusingkan. Apalagi kecelatan ini kan adalah takdir yang nggak bisa diubah. Jadi ya sesuai yang aku bilang tadi, terima kecelatanmu dan bodoh amat sama apa kata orang gitu. Ya, itu tadi ya jawaban dari pertanyaannya, curhatannya Kak Binti. Apakah ada tanggapan dari Kak Binti? Kalau teman-teman lain yang mau nanya, silahkan. Atau mau curhat. Oke, terima kasih juga Binti.
Nah, ada curhatan yang masuk nih. Dari Al Anugrah. Pertanyaan, ada teman agak remeh sama saya bilang, tidak sempurnanya kamu itu tidak sempurnanya bodoh, tidak pintar, bedah kekurangan dan kelebihannya otak kamu butuh karena kamu kekurangan otak. Ya kenapa Kak? Jadi nggak berangkat sekarang. Otak kamu butuh karena kamu kekurangan otak, tidak pintar. Apakah kita lakukan agar remehnya sama saya supaya tidak melakukan ejekannya, bilang kamu tidak sempurna dan jelaskan tersebut. Maaf, aku nggak paham ini maksudnya apa. Coba lebih singkat lagi. Atau Anugrah bisa nih, on mic. Oke, ini aku berusaha untuk mencerna sendiri ya. Jadi kalau menurut aku sih ya kan kemampuan setiap orang beda-beda. Nah, kalau teman-teman meremehkan Anugrah karena Anugrah ini bodoh, nggak pinter, ya ya biarin aja apa kata teman-teman itu, dan coba dari situ coba deh kata teman-teman Anugrah itu jadikan sebuah motivasi gitu. Kalau aku bodoh, kalau aku kurang pintar, ya aku harus belajar gitu. Ya pokoknya buktikanlah ke teman-teman kalau Anugrah itu nggak seburuk yang teman-teman pikirkan. Ya caranya gimana? Ya dengan belajar itu tadi. Gimana Anugrah, udah menjawab belum? Iya Kak, setuju nih. Jadi omongan orang yang jelek-jelek itu jangan dimasukin hati, jadikan Benar. motivasi biar diri kita ini jadi lebih baik lagi. Apakah ada yang bertanya lagi nih teman-teman atau curhat-curhat kayak Kak Anugrah dan Kak Binti tadi? Oh ya, Div, sambil kita nunggu teman-teman lain yang mau nanya, aku mau bilang nih ke Diva. Ya Kak. Nah, ini jujur nih, such an honor aku bisa hadir jadi narasumber di webinar Komunitas Muda Inspiratif ini. Ini to be honest adalah pengalaman pertama aku jadi narasumber, karena sebelumnya aku jadi host di Nana Ngabuburit, di Nana berdiskusi. Tapi aku take this opportunity, aku benar-benar take this opportunity banget karena ini bakalan jadi kickstart aku nih untuk ke tahap yang selanjutnya, karena aku nih punya cita-cita nih kan, pengen jadi motivator, terus pengen jadi trainer juga di perusahaan yang dinaungin sama idola aku, Mary Riana. Terus aku juga pengen buka kelas motivasi nih kalau nanti aku udah lulus. Nah, pengalaman pertama jadi narasumber ini bisa jadi batu loncatan aku untuk ke pencapaian yang selanjutnya. Iya Kak. Oh Kakak pertama kali nih jadi narasumber. Ya ini tuh honest loh, pengalaman pertama. Tapi udah bagus kok Kak, beneran. Ya sih, tapi kadang aku masih ada gagapnya, kurang sempurnanya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Izin bertanya Kak, selain self talk adakah cara lain sebagai bentuk self love versi Kakak? Nah, aku mau cerita nih, kalau aku ini sebenarnya adalah
outgoing introvert person. Jadi aku nih orangnya juga, aku orangnya suka hangout, suka mau ngebaur sama teman, suka ya pokoknya going out sama temen lah. Tapi nggak bisa aku pungkiri juga setelah aku kelamaan sosialisasi, akhirnya aku capek luar biasa. Nah, ketika aku capek luar biasa itu, aku coba me time. Dengan cara apa? Dengan cara aku nonton YouTube, nonton TikTok, terus ya terus aku ya tiduran juga gitu. Itu sih bentuk self love versi aku. Melakukan hal-hal yang disukai ya Kak. Bagaimana dari Kak Khairur, apakah ada tanggapan? Atau Hoikur atau teman-teman yang lain pengen cerita nih gimana bentuk self love teman-teman semua. Iya, karena setiap orang beda-beda ya Kak, self love-nya. Oh ya, ngomongin soal self talk nih. Nah, aku mau cerita dikit nih kenapa aku bisa menemukan visi baru dalam hidup aku, spread love through motivation. Jadi jujur ya, aku baru ketemu visi hidup aku ketika pandemi ini, di mana aku nggak ketemu teman, di mana aku nggak kuliah offline, di mana aku lebih banyak di rumah aja. Nah, dari kesempatan di rumah aja itu aku menemukan seorang idola nih, seorang idola yang memotivasi aku untuk meniru, untuk membuat aku jadi seperti beliau, jadi menyebarkan cinta melalui motivasi gitu. Wah, luar biasa nih Kak. Saya juga menemukan visi hidup saya saat pandemi nih Kak. Apa tuh, Div? Jadi sebelum pandemi kan saya itu males gitu Kak. Kalau ada apa-apa gitu. Kalau nggak wajib dari pihak sekolah atau pihak kampus itu saya males ikut gitu Kak. Tapi kalau pandemi ini saya jadi lebih giat, jadi lebih banyak pengalaman, ikut webinar-webinar, ikut volunteer gitu Kak. Jadi apa ya, lebih produktif gitu di pandemi ini. Nah, to be honest nih, kalau tanpa kita sadari selama pandemi ini banyak opportunity yang terbuka lebar. Karena kita kan udah nggak terbebani nih untuk kuliah offline harus datang ke kampus. Sekarang kita hanya bermodalkan monitor, hanya bermodalkan kuota internet, kita bisa join webinar. Terus sekarang kan banyak nih organisasi yang bentuknya ini online. Seperti contoh 1% Ambasador yang kegiatannya 100% online. Dan sekarang kan organisasi di kampus banyak nih yang dikonversi jadi bentuk online gitu. Iya Kak, jadi kegiatan online itu lebih fleksibel ya Kak. Bisa dimanapun, waktu kita lagi santai-santai bisa ikutan. Kalau offline kan harus datang. Ya harus datang dulu ke kampus, belum lagi ongkos bensinnya. Iya, kasihan yang jauh ya Kak. Apakah ada teman-teman yang mau nanya lagi? Saya Kak, ngomong-ngomong tentang ketidaksempurnaan nih. Menurut Kakak, ketidaksempurnaan yang gimana? Apakah ketidaksempurnaan dalam fisik, mental, atau materi? Itu gimana Kak? Nah, kalau menurut aku ketidaksempurnaan itu ya ada di semua aspek. Seperti contoh, ya di fisik bisa ada, terus di mental juga bisa ada, terus di materi bisa juga ada. Tapi tergantung gimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu tadi. Apakah kita mau selamanya down atau kita mau accept and deal with it gitu. Nggak punya sahabat itu bisa termasuk ketidaksempurnaan nggak Kak? Itu tergantung sih. Nah, aku mau cerita juga nih. Selama sekolah aku ini nggak punya temen loh, jujur. Nah, pas aku sekolah aku ya cuma mojok aja, terus
cuma mainan HP, nggak ikut berbaur sama yang lain. Tapi pada akhirnya ya Tuhan Allah itu maha adil. Akhirnya aku menemukan orang-orang yang nggak toksik selama aku kuliah. Jadi aku merasa lebih happy gitu ketika kuliah. Dan ngomongin soal nggak punya teman, nggak punya sahabat, justru seharusnya kamu harus bersyukur loh ketika kamu tidak mempunyai teman atau sahabat. Kenapa? Kenapa harus bersyukur? Karena dengan kita nggak punya teman atau sahabat, kita nggak terbebani oleh drama-drama yang nggak penting dalam persahabatan. Terus kita jadi lebih fokus gitu dalam menggapai mimpi kita. Nah, aku juga pernah nih baca sebuah quotes yang sering ada nih, bahwa semakin kita dewasa semakin berkurang teman kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah dewasa, kita itu semakin menginginkan kesempurnaan. Dan sahabat itu hanya bisa dicari ketika kita ini dalam kondisi yang nggak keren. Kalau kita keren ya wajar semua orang mendekat sama kita. Tapi sahabat yang sebenarnya itu justru teruji ketika kita itu dalam kondisi yang tidak keren. Gitu. Harus bersyukur ya Kak, walau di kondisi apapun. Benar. Nanti juga pasti datang sendiri. Aku yakin Allah itu maha adil kok. Nanti pada akhirnya kamu akan menemukan sahabat sejati dimanapun itu. Mungkin nggak sekarang, tapi bisa di kuliah semester selanjutnya, atau mungkin di dunia kerja. Walaupun mungkin di dunia kerja ini lebih serem ya daripada dunia kuliah. Tapi aku yakin Allah maha adil kok. Nah, selanjutnya ada nih, Anugerah nanya lagi. Bertanya bagaimana secara stigma hubungan cinta kepada pacar saya diputus-putus, apa yang harus kita lakukan ketika hubungan pacar kita maaf nih, Anugerah bisa kata-katanya dipersingkat ya, diperjelas. Soalnya aku kurang mengerti nih, maksudnya apa. Satu lagi Kak, izin cerita. Saya tuh kan Kak sering dibilang jarang senyum, tapi sebenarnya saya tuh Kak udah berusaha untuk senyum, tapi mereka tetap bilang saya nggak pernah senyum. Jadi gimana Kak? Apakah saya perlu perlihatkan gigi saya ke mereka agar mereka bilang nggak, agar mereka biar nggak dibilang jarang senyum? Nah, kalau menurut aku sih ya, oh ini dari Binti, maaf. Binti cerita nih kalau dia ini udah berusaha untuk senyum, tapi orang-orang tetap bilang bahwa dia jarang senyum. Nah, kalau menurut aku sih, coba ketika kamu senyum itu libatkan hati kamu, karena senyum itu kan ya adalah cara kita memanis manifestasi suasana hati kita itu lagi dalam suasana yang happy. Nah, kalau kamu mau senyum, coba kondisikan hati kamu bahwa kamu ini lagi happy gitu. Nanti kalau kamu lagi happy, maka senyummu itu akan terbentuk secara natural gitu. Dan aku mau jawab juga nih pertanyaan dari Anugrah. Mungkin aku menangkap maksudnya Anugrah ini ketika lagi berkonflik ya. Nah, menurut aku sih ya, kan ada sebuah analogi nih. Kalau kita analogi potong kuku. Kalau kita mau potong kuku, potong kukunya, bukan jarinya. Kalau kita lagi berkonflik sama seseorang, potong egonya, bukan potong hubungannya. Nah, kalau menurut aku, coba nih Anugrah selesaikan permasalahan Anugrah dengan ceweknya secara dewasa. Pasti bisa kok didiskusikan dengan baik-baik. Tuh. Gimana nih, udah menjawab belum?
Oke, terima kasih juga Bindi. Nah, saran dari aku mungkin bisa diterapkan nih ke teman-teman yang mungkin hubungannya putus nyambung sama pacarnya, terus ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Coba deh dikomunikasikan lagi gitu. Karena sebuah hubungan itu bisa bertahan ketika kita menyelesaikan masalah secara dewasa. Karena di dalam sebuah hubungan pasti nggak bisa kita pungkiri bahwa akan selalu ada aja masalah yang datang menghampiri gitu. Oh iya nih mau ada yang ngingetin nih mau ngabuburit. Nah, Iya. kayaknya dicukupkan aja dulu deh, Div. Soalnya Ya, kasihan ini ya teman-teman yang mau mungkin bersama teman atau mau nyiapin buat buka puasa. iya Kak. Baik, acara hari ini saya cukupkan. Sedikit kesimpulan dari saya, yaitu wabi berarti kemurungan jiwa yang indah, sabi berarti sesuatu hal yang tenang dan dapat meningkatkan positivitas. Secara harfiah, wabi-sabi berarti pandangan tradisional Jepang untuk melihat keindahan dalam sesuatu yang tidak kekal atau tidak sempurna. Wabi-sabi diibaratkan kutub listrik yang mana jika keduanya bertemu akan bermanfaat. Artinya, wabi-sabi akan dapat dimaknai apabila kita memahami keduanya. Wabi-sabi ditemukan dalam hal-hal yang sederhana dan mengarah pada alam, karena kita berasal dari alam dan kembali ke alam. Kehidupan tidak ada yang sempurna, karena manusia pun juga tidak sempurna. Pelajaran yang didapat dari wabi-sabi yaitu kita dapat menerima kehidupan ini dengan ikhlas dan lapang dada, tidak terlalu keras pada diri sendiri, berbaur dengan alam, bisa memaknai tujuan hidup, dan memahami bahwa sesempurna apapun diri kita akan selalu ada sisi tidak sempurna. Yang terpenting adalah belajar bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi lebih baik. Oke, kita bisa on-cam dulu yuk sesi Ayo teman-teman on berikutnya. cam dulu yuk. Link Kita mau presensi foto akan bareng. link presensi akan di-share setelah sesi foto. Ayo teman-teman semuanya ganteng dan cantik kok. Baik, langsung aja ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini dia linknya, saya lihat dulu. Teman-teman yang mau absen bisa nih langsung klik link di bawah. Ya, alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Kak Nana sudah share. Sama-sama Diva, terima kasih juga buat komunitas muda inspiratif. Ya, Such an honor banget aku bisa hadir di sini. saya juga pertama kali kok, Kak. Jadi tadi kan agak gimana gitu. Nah itu Kak, first but Oke. friend. Wah, terima kasih Reza. Wah, such an honor juga nih komennya Reza. Oke, terima kasih juga kepada peserta yang sudah Terima kasih buat menyempatkan teman-teman juga hadir. udah sharing-sharing bareng. Terima kasih semua. Terima kasih. Bagi yang ingin melihat tayang ulang videonya, nanti akan tersedia di YouTube Komunitas Muda Inspiratif Official. Nah, buat teman-teman yang kelupaan materinya bisa nih di-replay melalui Komunitas Muda Inspiratif YouTube channel. Oke, terima kasih buat teman-teman. Such an honor banget bisa sharing sebuah kickstart yang luar biasa. Iya, Kak.
Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Kak. Amin, amin. Oke, aku undur diri dulu ya teman-teman. Dadah. Iya.